Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, deepfake, teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI yang memproduksi video atau audio berkualitas tinggi kini semakin marak. Dan di era digital ini, deepfake semakin sempurna dan sulit dibedakan. Nah, untuk itu bagaimana cara agar masyarakat kita membedakan konten yang asli dengan konten deepfake? Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk ngobrol langsung. Di sini, di studio Kompas TV Malang sudah hadir Bapak Bayu Wijaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Yaitu Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Malang. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Baik, sehat. Nah, kalau kita lihat ya Pak, di internet, di media sosial kan sekarang ini mulai muncul AI seperti itu ya, nah deepfake ini. Nah, deepfake ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Kalau kita pahami secara konstekstual, deepfake itu adalah media sintetis ya, baik itu video, gambar, audio, atau suara. Ini dimanipulasi secara digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dan juga pembelajaran mesin yang membuat mengubah konten audiovisual tersebut. Istilah deepfake sendiri sebenarnya ada dua kata di sana. Deep learning, yaitu pembelajaran mendalam, dan fake sendiri atau palsu. Para pakar, kalau kita melihat akhir-akhir ini boleh dikatakan mulai 2026 ini hampir 90% media sosial ataupun konten online itu sudah memanfaatkan deepfake ini atau memanfaatkan kecerdasan buatan ini. Banyak sekali efek dari deepfake ini bisa penipuan dan kejahatan cyber, pencemaran nama baik, maupun disinformasi, yaitu penyebaran hoax ya, yang masif dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Banyak sekali kalau kita contohkan akhir-akhir ini, kalau kita di media sosial atau yang lain, deepfake ini masif sekali. Tidak perlu menunggu tahun politik. Bahkan kemarin yang terdekat saja, istilahnya bencana di Aceh dan Sumatera, banyak sekali konten-konten deepfake ini yang berkeliaran untuk menipu, meminta sumbangan, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya pernah membaca dilansir oleh kompas.id ya, kalau tidak salah bulan Januari ini juga, perusahaan Cyber Strikes ya mencatat jumlah deepfake beredar pada tahun 2023 itu sekitar 500.000 konten. Nah, sedangkan pada tahun 2025 ini meningkat tajam sampai 8 juta konten. Artinya apa? Kenaikan yang sangat tinggi dalam 2 tahun ini perlu kita waspadai juga. Nah, sebenarnya awalnya deepfake ini hanya merupakan suatu eksperimen untuk hiburan. Bisa seorang tokoh, aktor diganti suaranya. Mungkin pemirsa atau kita sering melihat dulu ya di sosial media itu, ada presiden Amerika ngobrol dengan presiden Korea Utara tapi menggunakan bahasa Jawa. Inilah yang dikatakan hiburan sebenarnya di satu sisi. Tapi di sisi lain, misalnya presiden Amerika dan presiden Korea tidak merasa itu adalah untuk pencemaran nama baik, ini bisa dituntut. Jadi hati-hati di sini. Ada satu hal yang mungkin secara tidak sadar,
kita itu sering juga melakukan deepfake. Mohon maaf, khususnya ibu-ibu. Kalau foto pakai HP, biasanya menggunakan filter. Nah, sebenarnya menggunakan filter itu, beauty filter, itu bisa dikatakan deepfake. Tapi skalanya kecil. Karena hanya untuk menghaluskan kulit, mencerahkan wajah, dan lain-lain. Itu sebenarnya bagian dari deepfake, tapi yang kadarnya itu kecil sekali. Beda kalau sudah merubah foto, tapi dirubah dengan orang lain, dirubah total. Nah, itu sudah beda lagi. Kadarnya lebih tinggi. Jadi itu sebenarnya. Secara tidak sadar kita pun sudah sering. Itu, Mbak. Berarti memang ya karena dari beauty filter tadi kelihatan itu karena scan wajah begitu ya Pak, itu juga termasuk deepfake tapi skalanya kecil. Kecil. Karena itu. juga tujuannya adalah untuk diri sendiri sebenarnya, bukan untuk menipu orang. Betul, berarti karena awalnya AI ini kan digunakan untuk hiburan begitu ya Pak, tapi Iya. karena sering dipakai dan akhirnya sekarang menjadi banyak sekali konten-konten Ya. yang negatif. Kecuali kalau filternya sudah sweat face, dirubah, diupload. Nah, sering dalam tanda kutip kita mendapati kok wajahnya di sosmed dengan kenyataannya jauh berbeda. Betul. Nah, ini kadarnya yang sudah ada sedikit maksud untuk menipu sebenarnya. Betul, kalau Ya. dilihat seperti itu ya Pak, apa sih Pak ciri-ciri dari deepfake ini? Mungkin kalau dilihat kan pasti beda ya dengan asli dan deepfake itu seperti apa? Nah, untuk mengenali ciri-cirinya seperti apa sih Pak Bayu? Sangat mudah sebenarnya. Kalau kita ingin melihat secanggih apapun AI, itu pasti tidak akan bisa seperti alami ya. Bisa saja kita lihat kewajaran dalam wajah dan gerakan kalau video. Yang paling mudah adalah sisi mata. Kalau itu deepfake menggunakan AI, terkadang kedipan mata ini tidak normal. Bahkan bisa saja orang bicara itu tidak berkedip sama sekali. Belum lagi kita berbicara sinkronisasi gerakan bibir dengan audionya. Ini sudah agak berbeda terkadang. Selain itu tepi wajah biasanya kabur. Kalau kita mengganti wajah. Tidak alami. Nah, ini hal yang paling mudah sebenarnya. Kalau kita mau meningkatkan lagi bisa saja pencahayaan yang tidak detail, tapi ini harus diamati. Belum lagi kesesuaian visual audionya. Ini kadang seperti tadi saya katakan tidak ini, dan biasanya resolusinya kalau kita menggunakan peralatan yang biasa, apalagi aplikasi free, itu resolusinya rendah sekali. Dan kebanyakan kita lihat juga yang mengupload atau sumbernya, kan gitu ya, sumbernya pasti tidak jelas, akunnya abal-abal. Tidak mungkin akun resmi, kasarannya saya mohon maaf, Kompas mengupload dan itu jelas akunnya Kompas, pasti nggak mungkin. Karena akan terdetek cepat. Pasti akunnya pun juga akun palsu. Isi videonya banyak yang mencurigakan. Propaganda, manipulasi, adegan yang kontroversi. Dan tidak masuk akal. Ini yang perlu kita fahami. Tapi paling mudah adalah, seperti tadi saya katakan, wajah, gerakan, bibir, mata, itu paling mudah.
untuk mendeteksi. Baik, berarti terlihat ya Pak, dari gerakan-gerakan dari wajah sendiri pun kelihatan ciri-ciri dari deepfake Iya, ini. Jadi betul. kita akan lanjutkan pembahasannya terkait bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mengenali deepfake ini seperti apa dan mengatasi percaya atau tidak ini AI atau yang real begitu bagaimana. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Pak Bayu. Kita ngobrol terkait deepfake ini, saudara. Ternyata banyak sekali ciri-ciri yang bisa kita perhatikan ya terkait dengan deepfake. Nah, bagaimana Pak caranya? Langkah awal nih Pak, kalau misalnya saya ngelihat konten ya, terus cara mengidentifikasinya gimana sih? Saya percaya kalau ini tuh real atau ini AI. Biasanya orang-orang kan seperti itu. Nah, itu langkah pertamanya bagaimana Pak Bayu? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, setelah kita melihat, mengamati, ada kejanggalan dalam foto atau video atau audio tersebut. Kalau video tadi saya katakan, pasti gerakan mata, gerakan bibir itu paling mudah. Kalau foto bisa saja kita lihat pencahayaan pasti tidak merata. Kalau audio biasanya itu dari intonasi, tekanan, terlalu datar. Biasanya seperti itu, terlalu datar sehingga kayak robot aja. Nah, yang pertama kita lakukan atau warga bisa lakukan adalah memverifikasi sumbernya dulu. Sumber video atau gambar atau audio itu. Siapa yang mengunggah? Akunnya. Nah, selain itu juga, ya ini membutuhkan kesadaran ya. Kesadaran dari kita semua. Dari masyarakat, dari orang tua khususnya untuk mendampingi anak-anak. Karena dalam kenyataannya sebagian besar dari kita, kalau sudah melihat gambar atau video yang sekiranya itu aneh, atau sekiranya itu bisa membuat viral, itu kadang kita tidak pernah cek and recheck. Tapi langsung aja share ke grup WA mana saja, bahkan ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook. Tapi kita tidak melihat ini sumbernya dari mana. Tidak jarang hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena kita dianggap menyebarkan hoax melalui media sosial. Nah, yang paling mudah sebenarnya untuk mengecek itu, ciri itu. Kalau misalnya foto, kita pasti semuanya sudah familiar dengan Google. Google sekarang ada istilahnya Google Image atau Google Lens. Kalau kita lihat Google di sebelah kanan pasti ada logo foto. Nah, foto atau video itu kita masukkan aja ke sana. Nanti akan terlihat. Ini dari mana? Bahkan awalnya dari mana? Boleh dikatakan kalau sekarang ada konten yang sering ya. Ada video yang menyampaikan kondisi darurat di Sumatera. Nah, angin puting beliung, bencana banjir bandang dan lain-lain. Video itu masukkan aja ke sana. Nanti akan muncul sebenarnya. Bisa saja ternyata itu bukan video di Sumatera. Tapi puting beliung itu kejadian di Hong Kong. Beberapa tahun lalu. Nah, ini yang sering terjadi di media sosial. Tapi terkadang kita sebagai manusia, rata-rata netizen kita itu langsung share tanpa melihat dulu. Akhirnya terjadi kepanikan. Itu yang paling mudah. Selain banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi secara langsung. TinAirs, Yandex Image, dan lain-lain. Banyak sekali yang free maupun berbayar.
Tapi paling mudah dan semua pasti tahu ada di Google Image. Itu. Berarti memang ya sesempurna apapun AI deepfake ini ternyata masih ada celahnya dan Ada itu celah. yang harus kita pelajari begitu ya Pak. Nah kalau dilihat sekarang ini kan tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu bahwa AI ini kan memang awalnya sebagai hiburan ya saudara. Jadi banyak sekali konten-konten hiburan dan kita biasanya ingin wajah kita dijadikan seperti apa. Nah itu kan banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengunggah fotonya, videonya untuk di generate ke AI gitu ya Pak. Nah itu juga apakah mempengaruhi sekarang ini kasus deepfake yang penipuan? Nah, wajah kita kan terupload itu Pak. Nah, itu bagaimana Pak kalau sekarang ini? Eh, kebiasaan masyarakat kita atau netizen di Indonesia itu sering mengunggah foto, video di media sosial. Baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Khususnya Facebook. Bisa saja dilihat. Ada misalnya warga yang lagi berlibur ke Jogja. Dia upload nitip foto. 100 foto ditaruh situ. Ini sering kita temui. Ini sebenarnya bisa dikatakan meningkatkan resiko seseorang menjadi korban deepfake itu. Jadi meningkatkan resiko. Apalagi untuk AI itu sebenarnya hanya membutuhkan sedikit sampel foto saja. Video, bahkan audio, sedikit saja saat ini. Dengan teknologi sekarang kita bisa. Foto memang lebih banyak adalah foto-foto yang close up ya. Itu sangat mudah sekali. Dan juga bisa dilihat hanya tinggal bagaimana siapa yang memanfaatkan foto itu, siapa yang memanfaatkan video itu dan audio itu, serta untuk tujuan apa. Nah, terkadang netizen atau masyarakat kita itu berpikirnya gini, saya ini kan orang biasa, siapa yang mau kecuali kalau saya pejabat atau saya public figure, mungkin saja saya harus hati-hati. Ini terkadang adalah pemahaman yang salah sebenarnya. Karena itu akan meningkatkan resiko. Nah, sekarang bagaimana caranya melindungi? Tidak tidak ada sebenarnya larangan kita untuk nitip foto, nitip video di media sosial dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita bisa meminimalisir itu. Contoh kita atur privasi akun. Nah, media sosial kita bisa kita atur ke privat untuk postingan-postingan tertentu. Tidak semua orang bisa melihat. Yang bisa melihat hanya teman kita, saudara kita yang ada di sana. Sehingga kita harus membatasi sebenarnya konten publik itu. Ini adalah dan yang sangat sering dilakukan oleh rekan-rekan media ya, media online. Foto atau video dikasih watermark. Ini pembelajaran. Kadang kita nggak dikasih watermark. Kalau teman-teman media itu sudah terbiasa. Fotonya, videonya pasti ada watermarknya. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari. Selain juga kita jangan asal klik link yang bisa itu adalah penipuan atau phishing. Betul, berbahaya ya Berbahaya sekarang. sekali. Meningkatkan resiko dengan kita mengupload foto atau video muka kita, wajah kita. Jadi kita harus tetap waspada begitu ya Pak. Apalagi sekarang ini ya di Kota Malang kondisinya seperti apa terkait dengan kasus deepfake ini. Nanti kita akan bahas setelah ini ya Pak Bayu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim.
Halo, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Pak Bayu terkait dengan deepfake yang ternyata kita upload di media sosial itu juga meningkatkan resiko adanya deepfake-deepfake yang sekarang banyak sekali bermunculan di media sosial itu ya Pak. Nah, kalau di Malang sendiri Pak, kondisinya seperti apa sih di Kota Malang ini? Apakah Kominfo Kota Malang sendiri juga sudah mendapatkan aduan terkait dengan deepfake seperti ini Pak Bayu? Sampai saat ini pengaduan secara resmi ke Diskominfo tentang kasus kejahatan cyber ya berupa manipulasi data yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI ini bisa dibilang belum pernah. Namun demikian bukan berarti di Kota Malang tidak pernah terjadi. Beberapa waktu lalu boleh kita sampaikan, kebetulan dua wali kota kita selama saya di situ, dua wali kota kita, yang pertama Bapak Haji Sutiaji dan juga Pak Wahyu Hidayat, ini pernah juga menjadi korban hal semacam ini. Namun demikian, pada kesempatan pertama setelah kita ketahui, baik tim IT dari Bapak Wali Kota sendiri maupun dari tim kami ini segera bisa meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan ini. Kebetulan beliau juga menyampaikan, kedua beliau ini, Pak Wali Kota sebelumnya, Pak Sutiaji maupun Pak Wahyu, ini orang yang berbesar hati. Sehingga boleh dikatakan pada saat itu apakah akan boleh kita lanjutkan ke ranah hukum? Beliaunya menyampaikan tidak perlu. Karena kebetulan ini juga warga kita, mereka hanya coba-coba, dan kebetulan tidak sampai ada korban dan lain-lain. Maksud kami dulu mau kita lanjutkan ke pencemaran nama baik atau apa, tapi beliaunya tidak berkenan. Nah, dari hal tersebut sebenarnya deepfake ini khususnya untuk pejabat publik ya, politik maupun pejabat negara maupun public figure, ini banyak sekali kejadian-kejadian itu. Nah, kebetulan kalau di kami, pimpinan kami ini orangnya sabar, tidak ada ini langsung bereaksi. Beliau pasti minta untuk tolong dicek dulu. Bahkan beberapa waktu lalu kami sempat juga menemukan deepfake seperti, mohon maaf ya, saya sampaikan, ada sebuah akun yang menyampaikan bahwa Malang ini kota esek-esek. Kami cari. Di situ banyak videonya boleh dikatakan deepfake, manipulatif. Ketemu. Yang bersangkutan mengaku salah. Ya, kita sampaikan, kita lanjutkan. Karena ini sudah berbicara kota. Kita lanjutkan, kita serahkan laporan ke kepolisian. Karena ini wajah kota. Tapi pada dasarnya pelakunya dia istilahnya main-main aja. Karena waktu itu adalah grup Facebook. Mereka mau main-main aja. Soal mereka mau gini-gini, itu urusan mereka. Saya tidak. Tapi apa yang mereka upload itulah kita lihat merugikan kota. Wajah kota Malang sebenarnya. Jadi itu. Mengerikan dan merugikan begitu ya Pak, karena masyarakat biasa di Kota Malang pun juga bisa terkena seperti itu, apalagi pejabat ataupun publik figur ternyata beresiko semua ya kita terkait dengan apalagi wajah kita, video kita, foto kita juga tersebar di media sosial. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya Pak. Nah, kalau dilihat dari aduan di Kota Malang terkait deepfake ini kan belum ada ya Pak. Tapi selain deepfake Pak, penipuan apa saja sih Pak yang perlu diwaspadai sekarang ini, apalagi teknologi ini kan semakin berkembang. Nah, itu apa saja Pak? Ya, jadi saya sampaikan tadi itu bukan berarti tidak ada, bukan berarti belum terjadi ya di Malang ini ya. Banyak, tapi tidak sampai
terjadi pengaduan secara resmi atau proses hukum. Itu saja. Banyak sekali kejadian-kejadian kalau kita lihat di ruang cyber ini ya, untuk di wilayah Kota Malang, yang paling banyak memang pencemaran nama baik. Itu melalui media sosial. Pelanggarannya di Undang-Undang ITE. Prosesnya biasanya kita bantu mediasi. Mereka jadi ini aduan yang masuk ke portalnya Ciset ya, di Malang Kota, yang ada di bawah Diskominfo Kota Malang. Sebisa mungkin kita fasilitasi, kita mediasi. Namun kalau ada pihak yang masih belum puas, ya mau tidak mau kita tindak lanjuti dengan rekan-rekan di kepolisian, di Polresta, di cybercrime di sana. Selain itu, yang paling banyak kedua adalah penyalahgunaan dokumen pribadi. Bisa untuk pinjaman online. Ini yang sering terjadi. Betul. Dan ini banyak sekali pengaduan ke kami. Ada 3 modus. Yang pertama, pinjam akun, pinjam dokumen. Saya pinjam punya Mbak. KTP KK, pakai nomornya Mbak, pinjam online. Karena kita sudah teman. Setelah pinjam, uang saya ambil, saya pergi. Saya tidak melakukan pembayaran. Akhirnya Mbaknya yang membayar, diteror, ditagih, dan lain-lain. Itu model pertama. Model kedua, baru saja 1 minggu kemarin ada salah satu warga yang mengadu ke tempat kami. Dia mengajukan pinjaman online. Kasarannya dengan pagu, dia pinjam 5 juta. Tapi pada sore hari, dia mendapatkan transfer 15 juta. Kaget dia. Tidak sampai 5 menit ada yang telepon. Dia menyampaikan bahwa dia admin dari perusahaan pinjol tersebut. Betul. Menyampaikan bahwa salah transfer. Harusnya itu transfernya ke orang lain, peminjam lain. Jadi memohon pada yang bersangkutan untuk bisa mentransfer ke rekening ini. Iya, ke orang yang pinjam itu. Bukan ke pinjolnya. Nah, setelah ditransfer, ternyata tidak ada apa-apa. Dia tidak dapat 5 juta. Bahkan notifikasi pada dia disetujui pinjaman sebesar 15 juta. Betul, berarti memang nominalnya yang berbeda ya tadi. Nah, jadi dia ada penipuan di sana. Selain itu ada juga yang sering tidak pernah merasa melakukan pinjaman. Tapi ternyata meminjam. Muncul pinjaman. Oke. Ada tagihan dari pinjol. Setelah kita telusuri ternyata yang bersangkutan pernah. Pertama, mengupload data diri. Sampai nomor telepon di media sosial. Atau mereka klik link yang isinya phishing. Membahayakan begitu ya Pak. Baik. Yang berikutnya ada judi online, ya betul, menyeramkan sekali dan mengerikan ya kalau dilihat dari deepfake ini ya Pak. Kalau dilihat di Kota Malang berarti ini adalah pencemaran nama baik ya, yang banyak, dan tadi penipuan terkait pinjaman online. Nah, sebagai penutup saudara, kita juga belajar bahwa deepfake ini ternyata bukan hanya ancaman, karena foto dan video yang kita lihat dan kita dengarkan ini ternyata juga tidak semua bisa dipercaya. Dan terima kasih Bapak pada narasumber kami Pak Bayu Wijaya dari Diskominfo Kota Malang terkait dengan pembahasan deepfake. Jadi semoga kita bisa lebih aware begitu ya Pak, lebih mengerti ciri-ciri dari deepfake. Dan diskusi ngobrol-ngobrol kita tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini saudara. Jangan lupa dan saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.